Ada banyak jam tangan yang jadi ikon dan impian banyak orang. Tapi banyak juga di antaranya yang terlalu mahal bagi kebanyakan orang. Hari ini gue bakal highlight 5 jam tangan impian serta alternatif terjangkaunya. Sekedar disclaimer, gue bakal include jam tangan yang punya kemiripan dari konsep dan desain, tapi tetap punya identity sendiri. Jadi gue nggak bakal include jam tangan homage. Yuk kita mulai. Menurut gue, Rolex Submariner adalah salah satu jam tangan paling ikonik sepanjang masa. Desainnya sudah dijiplak dan diadaptasi ribuan model jam tangan dari tahun 50-an hingga sekarang. Bagi yang pengen Rolex Sub tapi budgetnya belum sampai, ada satu jam dari sister company Rolex yang menurut gue jadi alternatif yang pas. Tudor Black Bay Metas. Dengan harga kurang dari separuh harga retail Rolex Sub, jam ini punya desain dan ukuran yang mirip. Menariknya, jam ini udah mengantongi sertifikasi Metas atau Master Chronometer, yaitu salah satu sertifikasi jam tangan paling ketat yang ada di Swiss, yang sebelumnya hanya dimiliki Omega. Kalau Tudor masih kemahalan, ada Oris dengan Oris Divers Date yang baru dirilis akhir tahun, menggantikan Oris Divers 65. Dibanding Divers 65, jam ini ukurannya mengecil dari 40 jadi 39 mm. Desainnya juga lebih modern dengan dihilangkannya votina atau patina buatan. Kalau masih kemahalan juga, ada Seiko dengan Seiko SPB 453 yang menggantikan SPB 143 yang menjadi favorit para watch enthusiast. Jam ini tetap punya DNA desainnya serupa, tapi dengan beberapa improvement seperti ukuran case yang lebih ramping, water resistance yang naik jadi 300 meter, dan yang paling penting bagi gua, date window yang mengecil dan pindah ke posisi 430. Masih dengan Rolex, kali ini dengan Rolex GMT Master 2. Jam tangan yang awalnya dirancang untuk pilot ini udah menjadi simbol kemapanan bagi banyak orang. Popularitasnya tercermin dari harga jual kembalinya yang jauh lebih tinggi dari harga baru. Menurut gua ada banyak banget jam GMT lain dari merek lain yang lu bisa lirik kalau lu males beli harga gorengan, males beli bundling, atau simply udah bosen dengan Rolex aja. Alternatif pertama lagi-lagi datang dari Tudor dengan Tudor Black Bay 58 GMT. Selain ada varian dengan cork bezel yang legendaris, Tudor juga akhirnya berhasil bikin jam GMT tanpa case yang terlalu tebal seperti Tudor Black Bay Pro. Berita terbaiknya, lu bisa beli jam ini langsung di tokonya tanpa harus menunggu di waiting list. Bell & Ross memang bukan terkenal sebagai produsen jam GMT. Tapi menurut gua, Bell & Ross V2 GMT adalah salah satu GMT dengan external bezel paling good looking yang ada saat ini. Layout dialnya menurut gua pas dan numeral yang dipakai juga unik khas Bell & Ross. 3 tahun lalu, Seiko berhasil bikin jam GMT jadi affordable dengan Seiko SSK Series. Dan seri ini masih menjadi salah satu pilihan terbaik untuk GMT terjangkau saat ini. Ada banyak sekali varian dan kombinasi warna, termasuk favorit gue pribadi dengan Salmon Dial. Satu lagi jam super ikonik yang jadi impian banyak orang adalah Omega Speedmaster Moonwatch. Signifikansi jam ini udah nggak perlu diraguin lagi. Nggak ada jam lain yang bisa klaim title First Watch Worn on the Moon, atau jam pertama yang dipakai di bulan. Bagi yang belum sampai yang punya jam ini, tenang, ada banyak alternatif. Pertama, ada Bulova Lunar Pilot. Fun fact, selain desainnya yang punya banyak kesamaan, jam ini juga pernah dipakai di bulan oleh astronot David R. Scott. Bedanya bukan jadi yang pertama aja. Dengan harga yang relatif terjangkau, Bulova Lunar Pilot menurut gua adalah salah satu alternatif terbaik buat Moonwatch. Next, dari Jepang ada Seiko Speed Timer. Buat urusan chronograph, Seiko udah nggak perlu diragukan lagi. Bagi yang belum tahu, Seiko adalah salah satu pelopor jam tangan otomatis chronograph di tahun 60-an dengan Seiko 6139 dan menjadi legenda di tahun 70-an karena dipakai ke luar angkasa oleh astronot Colonel Poe. Seiko lalu merilis kembali lineup Speed Timer di tahun 2022. Kali ini dengan movement solar quartz yang praktis. Speed Timer punya banyak banget pilihan warna, termasuk satu yang menyerupai Seiko Poke. Sebenarnya cuma ada satu alternatif yang perfect buat Moonwatch, yaitu Moonswatch, khususnya Moonswatch Mission to the Moon. Jam ini punya tampilan dan dimensi yang persis sama dengan Moonwatch. Sejak pertama kali dirilis, jam ini langsung viral dan banyak orang berbondong-bondong beli, bahkan sampai antri di depan toko Swatch. Walau kontroversial bagi sebagian orang, menurut gue jam ini cukup berjasa karena banyak orang di sekitar gue yang mulai jadi watch enthusiast gara-gara punya jam ini. Cartier lagi naik daun beberapa tahun belakangan ini. Dan Cartier Tank adalah jam tangan paling ikonik dari seluruh lineup Cartier. Saking terkenal jam ini, banyak perusahaan lain yang mengadaptasi bentuk case-nya. Coba aja lu buka Google dan ketik merek jam lalu Tank. Kemungkinan besar akan keluar alternatif Cartier Tank dari merek tersebut. Berikut beberapa alternatif terbaik versi gua. Jam ini memang sedikit pengecualian karena harganya justru di atas Cartier Tank. Tapi menurut gua, Chelsea Reverso adalah alternatif yang pas buat orang yang mau punya dress watch dengan bentuk case persegi dari merek terkenal tapi bosan dengan Cartier. Sesuai namanya, jam ini case-nya bisa di-reverse atau dibalik untuk menampilkan sisi belakang yang bisa dipakai untuk ukiran initial, time zone kedua, atau complication lain. Longines punya jam tangan yang menyerupai Cartier Tank dengan Longines Dolce Vita. Walau mirip, ada beberapa detail yang bikin dia punya ciri khas sendiri seperti bentuk case dan crown yang berbeda.
Kalau kalian punya budget di bawah 1 juta atau pengen coba bentuk yang mirip dengan Cartier Tank tapi nggak pengen keluarin uang puluhan juta, kalian bisa coba lihat Casio Tank. Ada banyak pilihan finishing case dan dial seperti Cartier Tank. Tinggal pilih mana yang sesuai dengan selera lu. AP Royal Oak adalah salah satu jam tangan impian banyak orang, termasuk gua sendiri. Dengan melambungnya harga Royal Oak sejak COVID, sepertinya semakin sulit buat bisa punya jam ini dengan harga yang masuk akal. Buat yang suka dengan tampilan Royal Oak tapi malas beli harga gorengan, lu bisa cek Girard-Perregaux atau GP Laureato. Jam ini punya banyak kemiripan dengan Royal Oak, seperti bracelet yang integrated, bentuk case oktagon, dan dial yang berpattern. Walau mirip, jam ini punya sejarah yang panjang karena dirilis pada tahun 1975. Hanya 3 tahun setelah Royal Oak. Sekarang ada banyak banget varian Laureato, dan belakangan ini mereka ngeluarin varian 38 mm dengan pilihan warna dial yang cakep, seperti Sage Green. Walau begitu, jam ini nggak bisa dibilang sebagai alternatif affordable ya, karena harganya masih di atas 100 juta. Mungkin banyak dari kalian yang nganggep Tissot PRX sebagai affordable alternatif dari Royal Oak. Tapi menurut gue ada satu opsi yang lebih menarik. Citizen Zenshin Super Titanium. Dengan harga nggak sampai 10 juta, lu udah dapat case titanium, movement automatic, dan dial bertekstur yang cakep. Kalau lu nggak masalah dengan jam quartz, ada Casio Edifice EFR Series. Jam ini menarik karena bentuk case oktagon dan exposed screws yang mirip dengan Royal Oak, dan juga jam ini pakai kaca sapphire dengan harga nggak nyampe 2 juta rupiah. Sekian 5 jam impian serta alternatifnya versi gua. Kalau ada yang kelupaan, boleh tambahin di kolom komentar buat kita diskusi. Terima kasih udah luangin waktu buat nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan kontennya. See you on the next one.